Bismillah, selamat datang kembali di channel saya Artby. Di dalam dunia anime, pengorbanan seringkali menjadi titik balik yang mengukir cerita tak terlupakan. Tokoh-tokoh rela melepaskan kebahagiaannya, nyawa, atau bahkan identitas mereka demi melindungi orang lain, mengubah nasib atau menemukan makna dalam hidup. Berikut ini 7 karakter yang pengorbanannya tak hanya mengorbankan diri, tetapi juga meninggalkan jejak filosofis mendalam tentang cinta, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Tapi sebelum itu silakan untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Link sawernya ada di deskripsi. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Urutan pertama yaitu Kamina dari Gurren Lagann. Kamina adalah pemimpin tim Gurren Lagann, tewas dalam pertempuran melawan Beastman untuk melindungi Simon dan kawannya. Kematiannya bukanlah sihir, melainkan awal dari legenda. Kalimat terakhirnya, "Simon, jangan lupa, percaya pada diriku yang percaya padaku," menjadi mantra yang mendorong Simon untuk mengambil alih kepemimpinan. Pengorbanan Kamina adalah simbol keabdian ide. Meski raganya hilang, semangatnya tetap hidup dalam setiap kemenangan. Adegan Simon meneriakkan Giga Drill Break sambil membayangkan Kamina adalah bukti bahwa seorang pahlawan sejati tidak pernah mati selama inspirasi tetap menyala. Pengorbanan para karakter ini tak hanya menggerakkan alur cerita, tetapi juga menyentuh sisi terdalam emosi penonton. Mereka mengajarkan bahwa nilai seorang pahlawan diukur bukan dari sebanyak-banyaknya yang ia menangkan, tetapi dari seberapa besar ia melepaskan. Seperti kata Jonathan Jester, kehidupan yang dihabiskan untuk melindungi orang lain adalah kehidupan yang terhormat. Dan dalam setiap pengorbanan mereka, kita menemukan cahaya harapan bahwa di tengah kegelapan selalu ada yang rela menjadi lilin untuk menerangi jalan. Yang kedua adalah Jonathan Jester, protagonis pertama serial JoJo, tewas di tangan Dio Brando setelah menyelamatkan istri dan anaknya yang belum lahir. Meski tubuhnya tertusuk tombak, ia tetap memeluk Erina dan bayi dalam kandungannya, memastikan mereka selamat dari ledakan kapal. Pengorbanan Jonathan adalah puncak dari sifatnya yang mulia, mengutamakan orang lain hingga napas terakhir. Kematian Jonathan bukan akhir, melainkan awal warisan Joestar. Darahnya yang mengalir pada keturunannya seperti Joseph dan Jotaro menjadi simbol kebaikan yang diturunkan lintas generasi. Adegan kapal meledak dengan Jonathan masih tersenyum adalah pengingat bahwa kehormatan sejati terletak pada pengorbanan tanpa syarat. Yang ketiga yaitu Maes Hughes atau Maes Hughes, perwira militer yang ceria dan penuh kasih. Mokat setelah terlalu dekat mengungkap konspirasi Homunculus. Kematiannya bukan sekedar tragedi, tetapi pukulan emosional bagi para sahabatnya, terutama Roy Mustang. Hughes selalu membanggakan putrinya Alicia dan istri tercintanya Gracia, mencerminkan dedikasi sebagai suami dan ayah yang ideal. Pengorbanannya terjadi ketika ia menolak membocorkan informasi palsu yang bisa membahayakan mereka. Pemakaman Hughes menjadi momen paling mengharukan dalam serial ini. Alicia kecil yang tak mengerti mengapa ayah tidur di dalam peti, serta amukan Mustang yang bersumpah membalas dendam dan menggambarkan betapa kepergian meninggalkan luka yang mendalam. Hughes meninggalkan kita bahwa kebaikan dan kesetiaan seringkali berhadapan dengan kekejaman dunia, dan kematian menjadi katalis bagi perjuangan melawan ketidakadilan. Remember, Daddy loves you. I'm so
Keempat adalah Erwin Smith, komandan pasukan pengintai, memimpin serangan bunuh diri melawan Beast Titan untuk memberi Levi kesempatan membunuh Zack. Di puncak pertempuran, ia harus memilih antara melanjutkan misi atau menyelamatkan diri untuk mencari kebenaran di ruang bawah tanah. Mimpi seumur hidupnya. Dengan mengangkat tangannya yang terluka dan berteriak, "Majulah!" Erwin mengorbankan mimpinya dan nyawanya pasukan demi kemanusiaan. Pengorbanan Erwin adalah tragedi kepemimpinan. Adegan ini ia berhalusinasi tentang ruang kelas saat sekarat, mencerminkan kerinduan pada kehidupan normal yang tak pernah ia rasakan. Levi yang memilih menyelamatkan Armin ketimbang Erwin menambah lapisan kepedihan. Seorang pemimpin besar justru dikenang sebagai alat perang dan bukan manusia dengan mimpi sederhana. Kelima adalah Lloyd, merancang rencana brilian untuk mengakhiri perang dan rasialisme dengan menjadi musuh bersama seluruh negara. Dalam operasi Zero Requiem, ia sengaja memusatkan semua kebencian pada dirinya lalu mati di tangan sahabatnya, Suzaku, yang menyamar sebagai Zero. Pengorbanan ini adalah puncak dari perjalanan sebagai anti-hero, mengorbankan reputasi, kebahagiaan, dan nyawa demi masa depan tanpa konflik. Adegan kematian Lloyd di mana ia tersenyum sambil berbisik, "Saya menghancurkan dunia dan menciptakan kembali," meninggalkan kesan mendalam. Tindakannya bukan hanya menghentikan perang tetapi juga memberi harapan pada Nunali, adiknya, untuk memimpin dunia baru. Lloyd membuktikan bahwa kadang perdamaian membutuhkan pengorbanan seorang pahlawan yang rela dikenang sebagai penjahat. Yang keenam yaitu Rengoku Hashiraapi, tewas melawan Upper Montri Akaza setelah melindungi penumpang kereta dari serangan iblis. Meski terluka parah, ia tetap berdiri gagah menolak tawaran Akaza untuk menjadi iblis. Pengorbanannya adalah wujud dari sumpahnya sebagai pembasmi iblis. "Aku akan menjalankan tugasku meski nyawa taruhannya." Kematian Rengoku meninggalkan warisan keberanian. Adegan di mana ia tersenyum sambil berpesan pada Tanjiro, "Tumbuhlah kuat dan jadilah panutan," menunjukkan bahwa api semangatnya terus hidup dalam generasi berikutnya. Air mata Tanjiro dan Zenitsu yang tidak terbendung menjadi bukti betapa pengaruhnya menginspirasi bahkan dalam kematian. Dan karakter terakhir yang sangat menginspirasi karena pengorbanannya yaitu Itachi Uchiha, yang dipaksa menjadi penjahat dalam sejarah Konoha setelah membantai seluruh klannya untuk mencegah kudeta berdarah. Di balik tindakan kejamnya, ia menyimpan sisi rahasia, melindungi adiknya Sasuke dan memastikan stabilitas desa. Ia hidup sengaja sebagai pengkhianat, menanggung beban yang dikutuk seluruh dunia ninja, sambil diam-diam mematai organisasi Akatsuki. Pengorbanannya adalah bentuk cinta yang paradoks, membiarkan dirinya dibenci demi masa depan yang lebih damai. Yang membuat pengorbanan Itachi begitu menyentuh adalah ketiadaan pengakuan atas jasanya. Hingga kematiannya, Sasuke hanya melihatnya sebagai monster, sementara Konoha tetap menutupi kebenaran. Adegan terakhirnya di mana ia mengetuk dahi Sasuke dengan tersenyum penuh penyesalan sebagai simbol cinta saudara yang tak terucap. Itachi mengajarkan bahwa kadang kebenaran harus diukur demi melindungi yang tersayang, meski itu berarti menjadi martir yang terlupakan. Itachi, 最後に約束しろ。Sasukeのことは頼んだぞ。Bagaimana guys, itu tadi adalah 7 karakter dengan
pengorbanan yang luar biasa untuk mendapatkan sebuah kedamaian. Di balik itu semua, atau dibalik karakter jahatnya atau mungkin sifat jahatnya atau wajah garangnya, tetapi memiliki sisi kebaikan hati yang sangat mendalam. Jika kalian suka dengan konten kali ini, silahkan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Link saweria ada di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya di channel Artboy, membahas mengenai film maupun anime. Bye bye.